pengen, misalnya aku pengen mengkonversi motorku dari BBM jadi kendaraan listrik berbasis baterai ini, kira-kira ada garansinya nggak sih Pak itu di Erwin Development Solo ini? Garansi mengikuti garansi pabrik komponen. Sementara ini juga misalnya perajin baterai, kemudian pabrik dinamo dan pabrik controller itu memberi garansi ke kita. Ya ada yang 1 tahun, ada yang 1,5 tahun. Ya dengan syarat dan ketentuan berlaku. Oke, berarti ada syaratnya. Kalau untuk surat-suratnya sendiri gimana nih Pak? Otomatis kan kalau mesinnya diubah, nomor serinya bakal beda juga ya Pak ya, kayak gitu. Nah, apakah pajak tahunannya itu seperti apa Pak? Ya kami masih menunggu Mbak, menunggu peraturan yang level pelaksanaan. Kami menunggu, terutama juga untuk legalitas, ya supaya motor itu street legal kami tahu dan pasti akan kami laksanakan. Tetapi betul-betul untuk memperoleh plat nomor biru itu masih belum tahu kami. Kan katanya nanti ada plat nomor biru ketika motor tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan safety maupun layak jalan. Jangan disebut-sebut sebagai uji tipe atau uji apa itu. Juga nanti kompetensi dari teknisi yang mengerjakan ini kan juga harus disertifikasi Mbak. Itu juga kami masih menunggu. Nah, berarti ada proses lainnya juga ya Pak yang ngurus surat-surat juga sertifikasi bengkel juga masih kami tunggu seberapa cepat itu bisa dilaksanakan. Sementara ini teman-teman terutama di kalangan disabilitas juga menunggu itu supaya segera tahu bagaimana regulasinya dan bagaimana itu diurus. Kami masih menunggu Mbak, semoga saja nanti pihak Kemenhub segera memanggil kami, segera memberi pembinaan kepada kami supaya kami tidak terlalu lama digantung. Secara teknis tidak ada masalah, cuma secara regulasi dan ketentuan-ketentuan itu saya berharap sungguh-sungguh berharap segera dipercepat tanpa mengabaikan keselamatan dan keamanan. Iya, semoga aja dipercepat ya Pak, biar nanti bisa memproduksi massal ya Pak ya untuk masyarakat juga. Dan ini nanti kan terus memberi lapangan kerja bagi banyak orang. Iya pasti. Nanti pasti akan ada ribuan bengkel seperti ini. Kami juga siap nanti melatih bengkel-bengkel yang lain. Iya, jadi kayak makin banyak yang berminat ya Pak. Teman-teman Mbak, ketimbang ada di kepala saya saja. Iya. Mending saya sebarkan. Transfer ilmu juga ya Pak ya. Amin. Oke, baik. Nah kalau selain merubah motor dari BBM ke listrik berbasis baterai ini, di Erwin Development ini sudah memodifikasi apa saja Pak? Kalau nggak salah saya pernah stalking di Instagramnya buat motor roda 3 ya Pak ya? Betul Mbak. Nah, selain itu selama ini memang motor roda 3 untuk teman-teman penyandang disabilitas itu kami kerjakan. Baik itu motor roda 3 maupun melengkapi mobil dengan alat-alat kontrol yang disesuaikan dengan pengendara berkebutuhan khusus. Kan ada Mbak kemarin itu customer kami kakinya tidak bisa menginjak pedal, tidak bisa menginjak gas ya. Kami buatkan kontrol di tangan. Itu istilahnya ya core bisnis kami saat ini. Tapi dulu juga pernah kita secara ya tidak terikat mati Mbak, tapi dengan kampus-kampus kami juga mengerjakan tugas akhir mahasiswa, penelitian Mbak, itu kami kerjakan juga. Makanya kami dulu awalnya adalah pengembang alat dan mesin. Alat dan mesin kini jadi ya dari yang belum ada jadi ada. Ya, iya, mantap. Jadi itu proses penciptaan Mbak. Dari yang ada dari yang tidak ada menjadi ada. Kalau repair kan gampang Mbak, betulin. Kalau kita dari konsep, dari angan-angan orang, aku pengen seperti ini, gambar dulu, prototyping dulu, trial and error, jadi diuji produksi. Ya. Pastinya juga
hasil modifikasi Pak Rubianto ini memudahkan orang lain yang mungkin disabilitas tadi ya Pak ya? Katanya begitu, Pak. Tapi pastinya memudahkan sih Pak, jadi kayak mereka bisa berkendara gitu. Oke, baik, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Apakah ada harapan kepada pemerintah, terutama Kemenhub nih sebagai regulator dan fasilitator untuk akselerasi program konversi motor dari BBM menjadi kendaraan listrik berbasis baterai ini Pak? Harapannya nih gitu Pak. Ya, disadari bersama bahwa udara makin kotor, kemudian lalu lintas juga makin bising. Secara lebih besar lagi, kita sudah meratifikasi kesepakatan Paris Agreement. Nah itu kan harus diwujudkan, tidak bisa tidak, harus diwujudkan. Makanya itu sudah suatu kepastian. Makanya harapan kami ya seluruh pemangku kepentingan, ayo bersama-sama mempercepat terwujudnya bumi yang lebih hijau. Iya. Salamnya Go Green, Mbak. Go Green, ya pasti sih Pak. Ya benar. Polusinya juga makin banyak ya Pak ya. Gitu. Mungkin bisa beralih ke kendaraan listrik yang seenggaknya mungkin bisa mengurangi gitu ya Pak ya. Mengurangi dampak.